ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pada jam 7.43 Sabtu 26 Juli 2025 Masehi, alhamdulillah Allah masih paring sampai saat ini kita masih hidup. Dan sekali hidup menjalani episode kehidupan kita masing-masing di tengah Allah, menghamparkan nikmat yang tiada batas, tiada tara. Kok kita dengan kewenangan khususnya kita digoda menjadi orang iman, calon ahli surga, orang jamaah. Sekalipun ada tantangan besar bahwa kondisi koordinasi jamaah kita sebagai bagian kecil dari bagian yang besar, himpunan kecil di dalam himpunan yang sedang, ya, belum sampai besar ya. Kita itu himpunan kecil dari yang sedang itu NKRI, besar itu dunia. Yang mana lambang atau mungkin gambaran dunia itu seperti ulasan unggahan di atas ya, bahwa kita masih saja ya gumunan ya. Gumunan, mudah gumun, mudah heran, takjub dengan apa-apa yang di luar sana. Salah satu contohnya betapa efisien dan cerdasnya pemerintah Jepang di dalam memberikan berbagai regulasi ataupun aturan atau dalam kita berijtihad agar setiap warganya itu mempunyai kontribusi positif untuk lingkungan setidaknya sampai kepada bangsa dan negara. Nah, ternyata dalam ulasan ya salah satu ketika ditanya apa rahasianya, nah itu bahwa bahkan memuja-muja ya di situ ulasannya, anak bangsa kita memuja anak bangsa Jepang, tapi anak bangsa Jepang telah secara jujur memberikan satu kias atau perumpamaan bahwa di Jepang ini satu saja yang pintar dari 10 itu, satu saya pintar 9 bodoh. Tetapi yang satu itu menempatkan diri, memberikan teladan, jadi engarso sung tulodo kalau pinjam istilah Ki Hajar Dewantoro. Yang 9 mengikuti, tetapi kalau di negara kita terbalik. 10 orang ini 9 pintar, 1 bodoh. Tetapi anehnya 1 bodoh ini tampil di depan yang didahului dengan semua upaya rekayasa untuk menjadi pemimpin di tiap bidangnya ya. Namun tidak kompeten tadi ya. Tidak kompeten, serakah dan hanya mementingkan diri sendiri dan telah semakin memberatkan beban rakyat itu. Itulah kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di sini, seperti dalam pengantar itu kondisi real koordinasi jamaah kita juga seperti itu. Sebab apa yang terjadi di wadah yang besar atau himpunan yang sedang ya, yang sedang NKRI yang baru saja kalau sampaikan utarakan tadi, kita ada di bagian kecilnya, sehingga apa yang terjadi di NKRI juga berimbas kepada kita. Bahkan kita tuh jauh lebih berat ya, karena kita upaya yang kalau sebut pembusukan 40 tahun ini ya sudah lama itu. 40 tahun kalau tidak salah ingat, itu adalah periode perputaran zaman Shah dan Khair yang paling pendek. 40, 60 lalu entah berapa terakhir 1 abad 100 tahun sekali. Nah, seperti itulah kondisi.
di mana kita bicara jujur ya. Kita tidak perlu mencari siapa yang salah, tidak perlu, tapi kondisinya saja perlu kita perbaiki bersama. Kita ini selalu berbasis program 5 bab peraturan ibadat jamaah sebagai pangejawantahan pelaksanaan dari hadis 5 perkara. Tentang hal ini saja ya, 5 bab itu penguatan dari 5 perkara ini masih banyak dikotomi ya. Masih pro dan kontra ya. Sekalipun kalau kita jernih dan jujur, sebetulnya itu memang seperti itulah adanya. Seperti yang diterkam oleh perintis pendiri Wanati Jamaah Kiai Haji Nur Hasan Badal Lubis Anusa. Namun upaya kubu kiri, kubunya musuh Allah ini juga tidak kuat. Tidak kalah kuatnya dalam mempengaruhi, membelokkan, melintir dari kondisi bahkan sejarahnya ini dipelintir sedemikian rupa sehingga yang benar jadi salah, salah jadi benar. Sehingga dikatakan bahwa perkara 5 bab itu murni ijtihad imam. Seperti itu. Ini imbasnya sangat luar biasa ya. Kita tidak perlu sekali lagi memperdebatkan, akan tetapi marilah kita bersama-sama karena Allah merapatkan diri untuk 3 hal, konsolidasi, sinkronisasi, dan merapatkan bahasan atau koordinasi. Karena Allah, agar kita mulai membenahi diri, mulai bedak binafsik dari diri kita. Beberapa hal yang perlu kita adalah memang kita perlu melakukan perubahan ataupun mungkin pemantasan diri ya. Perubahan diri itu ada 3 hal, yaitu yang fundamental, yaitu mengenai akidah. Seperti kemarin sudah saya sampaikan, kita dibagi 3 pribadi sebagai pembantu Bapak Imam secara umum dan khususnya ulama umaro. Nah, terkait dengan topik pada hari ini memang akidah ulama umaro. Ini sedang dalam masalah besar. Karena sosok-sosok ulama, jajan ulama umaro ya, ini berasal dari pendidikan. Yang maunya, niatnya itu pendidikan umat ya. Akan tetapi sebetulnya masih dalam konteks kognitif saja. Artinya baru mengajar umat dengan dalil-dalil. Dalam tasawuf itu masih berkutat atau berjalan di tempat dengan tahap syariat atau kajian Quran hadis ya. Bukan manggul. Manggul itu cirinya ya teori praktek. Bahkan kalau disederhanakan dengan satu kalimat, manggul yang benar itu adalah mendidik, latih, terampilkan. Setidaknya ada 3 ranah, yaitu bab 1, 2, 3 dalam satu paket atau modul. Dikaji itu syariat atau kognitif, ya karena Quran hadis sebagai pengetahuan, dihafalkan tafsir Quran tafsir hadis. Kemudian kedua diamalkan itu bukan diperagakan seperti saat ini, akan tetapi dipraktekkan hingga dilatih, terampilkan. Nah gitu ya. Kemudian itu namanya psikomotor, bab 2 mengamalkan itu psikomotor. Bagaimana mencetak, melatih terampil sehingga menjadi tabiat baru yang baik dan benar. Kemudian tabiat yang baik dan benar itu kita pertahankan, kita perkuat terus. Dengan demikian kita masing-masing bisa merasakan atau membuktikan bahwa dengan membuktikan sesuatu yang baik benar menurut Allah Rasul atau Quran hadis, pedoman orang iman, selampakan orang iman. Nah ini akan membawa pada satu kepahaman atau keyakinan yang mengkristal, menutupi zaman surga, tidak menutupi zaman neraka. Artinya kuncinya adalah pembuktian sesuatu atau segala sesuatu ibadah muamalah yang baik dan benar. Baik itu full manfaat, khairun nasi anfa'um linnas. Benar itu ya sesuai ya takwa Allah, kemudian juga iman pada Allah dan Rasul. Dan juga kita ngestokke memegang teguh ngugemi apa-apa dawuh, saran atau pengarahan maupun ijazah Bapak Imam yang tidak maksiat. Makanya disebut Quran hadis jamaah. Mestinya seperti itu, akan tetapi kita dibangun bukan berdasarkan maman di dunia bi ilmiha.
Fabi ilmi juga lafal lain. Artinya tidak menggunakan ilmu. Ilmu yang macam apa di sini? Bukankah ilmu salah satu benar? Secara tekstual benar itu ilmu salah satu wa masih wa huwa fadlun. Wa fadlun pun jarang kita pahami. Menurut mangkul yang sebenarnya ya fadlun itu mengandung satu kata yang tidak tertulis, yaitu ilm. Maknanya dari hadis itu, ilmu itu ada 3 yang harus diajarkan, wajib diajarkan atau dididik, latihkan sampai terampil kepada iji-ijini jamaah satu persatunya setiap jamaah, setiap orang iman seolah, setiap orang calon ahli surga, setiap wong jamaah. Seperti itu seharusnya. Nah, ini memerlukan satu atau berorientasi pada proses. Ada tahap-tahapnya. Nah, ini kita abaikan. Yang penting kita ini bahkan belum mangkul yang benar ya. Baru ucapan. Jadi yang ada adalah kita mangkulan. Berbeda ya, sudah sering kawula jelaskan bahwa mangkul itu beda dengan mangkulan. Kalau mangkul itu mengikuti sunatullah, yaitu sunatullah itu ada yang di dalam kitab suci al-ilmu sasatun dan juga disatukan, jadi dipadukan dengan fadhil ilm, yaitu firman Allah, sunatullah yang di luar kitab suci, di luar 3 itu. Fadhil ilm itu sendiri. Tentu saja harus melibatkan pakar atau ahlinya masing-masing bidang pendidikan, kesehatan, tentang IT dan lain-lain, termasuk masalah keuangan. Di keuangan pun kita mengalami satu ironi yang sangat memprihatinkan, di mana kita sudah punya narasumber ekonomi syariah, tetapi dan sudah memangkulkan kitabnya ya. Akan tetapi penyusunan kitabnya sendiri bermasalah, belum lagi prakteknya. Justru apa yang dipraktekkan, yang diinisiasi oleh lembaga wakil 4 itu justru menyuburkan praktek riba. Padahal ekonomi syariah itu anti riba. Di mana pada intinya skema hutang ke pusat ini lalu dikonversi, dipaksa, dipelintir, diubah menjadi transaksi seolah-olah transaksi biasa yang halal dan thayyib, yaitu menjadi transaksi kerjasama ya, atau mungkin semacam kerjasama ya, atau pembiayaan ya, murabahah yang halal dan thayyib. Padahal itu aslinya ya hutang ya, jangan bertambah nilainya dengan bertambahnya utang dengan dipelintir sedemikian rupa. Lupa bahwa katanya narasumber masuk tidak paham bahwa riba itu seharusnya kan bertambahnya utang karena waktu, apapun alasannya, apapun dalihnya. Itu kan seperti itu. Sederhana saja. Yang namanya riba itu utang yang bertambah nominalnya atau jumlahnya untuk dalih alasan apapun karena waktu. Ya gitu ya. Nah, utang ya utang gitu ya. Murabahah, financing, pembiayaan ya pembiayaan. Tapi sengaja dicampur. Penyusunannya pun itu juga bermasalah karena tidak mengikuti kaidah penyusunan nomenklatur atau susunannya ekonomi syariah yang sebenarnya. Di mana ekonomi syariah itu dibangun berdasarkan 3 cabang utama, yaitu mudharabah. Mudharabah itu menjalankan bersama-sama. Sirkah itu kerjasama, persekutuan kerjasama ya. Kerjasama ya artinya menjalankan, mohon maaf saya koreksi. Sirkah itu kerjasama menjalankan bersama dengan modal bersama. Mudharabah itu ada investor, jadi ada pemodal, di sisi lain ada yang pelaksana. Lalu yang ketiga adalah murabahah atau financing atau jasa keuangan. Seperti itu, tetapi dari istilahnya saja ini sudah membuat satu dipastikan tidak bisa dijalankan kitab itu yang sudah dimangkulkan. Dalilnya benar, tapi penyusunannya sudah salah dan prakteknya pun juga salah. Ya karena sok pinter, sok tahu, sok paham. Ini kenyataannya ya dari pengkhianat K itu. Ya kan seperti itu. Hingga menjadikan satu istilah dalam itu sirkah apa begitu. Jadi sirkah dianggap kata depan. Lalu bagaimana kita akan mengkategorikan
satu model, satu skenario itu ini masuk apa? Apakah sirkah mudharabah sudah kepyoh ya, sudah salah kaprah, sudah tertukar-tukar seperti itu. Tumpang tindih seperti itu. Ini fakta. Maka ke depan ya harus kita benahi. Nah, seperti itu. Jadi ini sungguh sangat memprihatinkan. Mana tadi sekali lagi kita itu dikatakan oleh anak bangsa Jepang, kita itu si P9 pinter, tapi anehnya mengikuti satu yang bodoh. Dalilnya kan juga ketika suatu diselai bukan ahlinya, fatang durusah menunggu karena saya seperti ini. Orang bodoh itu yang dipikir perutnya sendiri, keluarganya atau kelompoknya. Serakah memperkaya diri dan lain-lain. Bentuknya ya melakukan rekayasa, upadaya korupsi, dan lain yang membebani rakyat. Rakyat itu harusnya disejahterakan menjadi objek pemerasan dengan berbagai macam tarian ya, atau pajak dan lain-lain sebagainya itu. Oleh karena itu ini seharusnya menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dan kita perlu move on, bangkit dari keterpurukan ini. Sekaligus kita semua ini saat ini dalam keseharian kita ala safahu minanar. Sekali lagi ya, semua dalam di jamaah ini kondisinya ala safahu minanar. Berada di atas, maksudnya berada di tepi jurang neraka. Karena sebagian besar kawan-kawan kita, aparat pejabat apalagi, jajaran ulama umara sudah berbuat fasad, yaitu melakukan resolusi berulang kali yang dimulai yang serius itu yang mulai tahun 2023 kasus Mojosari atau Marioso sampai sekarang. Itu 3, 4, 5, 6. 3 kali resolusi itu sampai terakhir. Itu ada 3 terakhir 4B ya. Tentang maklumat MUI itu mengingkari keamirannya atau keimamannya Bapak Imam, Bapak Abdul Aziz Sultan Aulia. Jadi sebab diingkari imamnya, haknya, berarti ya ulama umara saat itu ya ulamanya masih tersembunyi. Umaranya dalam diwakili wakil 4 bersama mitra ulil amri yaitu pengurus harian khususnya ketua dan sekjen itu melakukan pengkhianatan dengan mengingkari. Dengan mengingkari ini padahal itu sinfani minanas, cerminan dari sinfani minanar. Minanas maksud saya. Sudah berbuat fasad. Maka ketika mengingkari ini sudah jelas itu merusak baiat. Merusak baiat itu farakol jamaah. Akibat langsungnya spontan itu kafir sanaliko. Sekali lagi kafir sanaliko. Sehingga orang tersebut sadar diri ya, kalau buka hatinya, sadar diri mau berbalik arah. Yaitu dengan taubat nasuha dan berbaiat kembali kalau masih butuh surga. Tapi sejak dari jangankan dari langsung 4B yang 3 saja dengan 5 saja nggak tuntas. Bahkan merasa tidak bersalah karena telah melintir dalih di dalam jamaah itu. Salah aja diampuni. Ini suatu koclok dan pedok, benar-benar kesesatan yang sungguh sesat. Mana mungkin Allah Maha Sempurna, Maha Kuasa akan memaafkan orang yang mengkhianati Allah sendiri. Itu tidak mungkin, sesuatu yang impossible, tidak mungkin. Inilah hasil pelintiran yang luar biasa, anehnya dipercaya oleh kita, kawan, bahkan para jamaah. Kita bisa buktikan dari lafalnya, wa in akhto'a ghafarallahu. Akhto' itu keliru atau mangkulnya keterangan asli bawaan yang diturun-temurun bahkan dari Allah itu. Lah itu belum tahu itu ya wajar. Tidak tahu atau keliru bukan sengaja. Kalau sengaja ya muta'amidan itu sengaja ya maka itu minanar. Maka dengan melintir itu berat seolah-olah maksum suci, tidak pernah mau mengajak masuk surga sama neraka, nggak mungkin salah dan tidak perlu merasa salah. Benar terus adanya. Suatu arogan yang sok pinter, sok ngaku ya, ngaku-ngaku sok pinter, sok paham, sok tahu ya seperti itu. Ini kenyataan pedih. Kalau bukan mau melecehkan ataupun merendahkan ataupun menghinakan apalagi, tetapi kita bicara fakta.
Kenapa itu semua? Karena kita mengabaikan ya, tidak berorientasi memusatkan satu cara berbasis atau berdasarkan proses. Semua itu proses. Nanti pada yaumul hisab, hari perhitungan penimbangan antara besarnya amal pahala dengan dosa kita itu kan ditimbang di yaumul hisab. Ini yang diurus proses. Apa yang mengapa kita bisa mendapatkan sesuatu hal? Prosesnya itu yang diurus, ditanya, ditelusuri, benar tidak, baik, manfaat, halal thayyib, dan benar menurut Allah Rasul apa tidak, atau menggunakan selain itu. Ya kan begitu. Kemudian bukan ditanyakan apa yang kamu bisa hasilkan dari upayamu itu di hidup di dunia, tetapi apa yang sudah kamu dapat itu bagaimana cara kamu menghabiskannya, menafkahkan kan, membelanjakan atau menggunakannya. Seperti itu proses lagi, proses pengguna. Kalau tadi mendapatkan, ini proses menghabiskannya, memanfaatkannya. Itu yang ditanya. Kenapa kita sekarang dalam teks daerah saja bangga sekali dengan atribut dunia. Wah, dalam sekarang zaman pertolongan ya, nasrun minallah, bahkan dulu waktu 2023 kita itu kelompok yang bejo ya, jadi mansurin orang-orang yang ditolong oleh Allah menerbitkan agenda ya, ya agenda LDI itu mansurin, bangga sekali. Nah, wong apa dalam keadaan berkhianat pada Allah kok bangga, ini ceritanya gimana itu? Nah seperti itu ya, melakukan bisnis khayalan ya, menipu terang-terangan sama. Meskipun juga tidak bisa wakil 4 beserta kroni-kroninya itu disalahkan karena ternyata memang di antara itu ada satu pentolan ya, pengkhianat itu ada pentolannya yang memang diselundupkan dari oleh intelijen ya, dan sampai luar negeri. Tujuannya apa? Membusukkan, merusak di dalam. Yang kita tahu ada K dan Y. Nah, itu saja yang Y itu yang berkaitan dengan financing ya, dengan sebagai KU pusat ya. Ya, mana di situ memang ada operasi intelijen di mana akan mengeringkan, draining ya, mengeringkan atau menguras uang kita ya, uang kita yang ada di dalam gudang itu ya, berapa triliun itu akan dihabiskan. Kalau habis biaya operasional kan otomatis nggak bisa jalan, terus bubar. Tapi lupa bahwa ada dalil kan, wa makaru wa makaru inallah khairul makirin. Sewu mungkin kalau salah di dalam lafal, tidak soal, mohon maaf saja, bukan ulama, tapi yang penting isinya ya. Upadaya rekasa itu yang terbaik ya Allah, karena Allah itu maha kuasa ya, seperti itu. Saya kira demikian ya. Jadi ini sangat menggambarkan dengan cerawelo-welo bahwa kita kalau ingin kita itu merubah keadaan, dan yang terpenting mencegah naudzubillah min dzalik nanti jamaah dicabut dari Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah, sejak masuknya Indonesia jamaah berdirikan tahun 41, ini baru bisa terlihat, yaitu dengan baiat massal. Itu pertama sekali di Murisan gagal, lalu diteruskan di Sukoharjo Utara di Masjid Al Barokah ya, daerahnya Sukoharjo Utara 1 kalau sekarang ya, Sukoharjo Utara itu. Itulah Bapak Imam ya, dalam sebulan bisa berapa kali baiat massal ya. Disitulah berarti itu tahun 66 68. Sehingga setidaknya kalau dihitung 41, 66 dikurangi 41, 25 tahun. Seperempat abad baru ketahuan. Eksistensinya, legitimasi keberadaan baru bisa ketahuan. Kalau naudzubillah di ini dicabut, kita sudah kehilangan jalan masuk surga. Pintunya tertutup. Nunggu lagi seperempat abad dari kenyataan sejarah yang terdekat saja. Lalu kita, dana pak turun, kita mau kemana gitu ya. Gelap gulita dalam keadaan jahiliyah lagi. Ini bagaimana ya? Mending kalau fatra itu masih ada Rasul, Nabi atau bahkan Rasul, ini sudah nggak ada lagi. Mengingat baginda Muhammad Rasulullah SAW itu khatamun Nabi wa Rasul. Jadi kita mesti harusnya ekstra hati-hati. Sayang sekali ulama-ulama, sosok-sosok di pusat itu, jajaran ulama umaro itu sudah berbuat fasad karena tidak berorientasi atau tidak melakukan udhulu fi silmi kafah,
memasuki Islam, mengkaji, mandegani, memanage Quran hati jamaah ini nggak cuma berbekal ilmu yang banyak, isnad yang berjibun itu, ataupun bahkan mushaf yang kalau dikumpulkan rong kontainer itu. Ya, kalau isnad sampai 450 konon. Nah, seperti itu. Itu bukan seperti itu ya. Akan tetapi bagaimana sesuatu yang syariat ya, seperti langkah-langkah dalam tasawuf, syariat itu kajian dalil Quran hadis, lalu tarekat, dari kata tarekat itu jalan, maksudnya pendekatan. Bagaimana mencari upaya sedemikian rupa supaya keterangan inti atau hikmah inti ajarannya bisa mencari pendekatan untuk bisa siap diaplikasikan. Itulah yang namanya tarekat. Mencari pendekatan metodologi, cara, dan lain sebagainya. Baru sudah itu dapat mulai dirumuskan, dirumus atau resep formulasikan. Lah baru nanti masuk hakikat. Hakikat itu maksudnya inti ajaran itu sudah kecekal, sudah terumus, terformulasi, mulai diprogramkan. Nah itu dalam diprogramkan, dan sebelum diprogram tentu dibakukan menjadi satu indikator-indikator untuk berbagai macam, untuk tegaknya satu keimanan atau kepahaman jamaah atau keyakinan kejamaan itu sendiri. Mestinya seperti itu. Itu hakikat. Ya upaya kalau tadi berjalan merumuskan, sudah rumus dibakukan, kemudian diturunkan, ya dideskripsikan, dirincikan menjadi berbagai aturan ya. Aturan, petunjuk ya, nasihat dan ijtihad yang bisa memperkuat amalan dan muamalah yang sudah ditetapkan itu. Dengan yang terarah, terukur. Seperti itulah letaknya hakikat. Lalu setelah itu makrifat. Dari kata maro'a itu ya, belang mati apa yang terlihat itu maksudnya sebagai muaranya. Makrifat itu apa yang terlihat, tapi sebenarnya itu ya, tetapi maksudnya apa yang makrifat itu ya, bagaimana diterapkan yang hakikat itu, diterapkan inti ajaran itu menjadi aplikasi, aplikatif, menjadi satu tabiat baru, yang mana boleh makrifat itu cara pandang baru ya, paradigma yang diyakini dan diajarkan dan diterapkan. Itu paradigma itu seperti itu. Jadi makrifat satu paradigma yang perlu kita naik jenjangkan, bukan makrifat secara umum, makrifatullah. Itu cara paradigma diajarkan, diyakini, diajarkan, dan dikuatkan oleh kita, dipakai masing-masing. Nah, itu diarahkan kepada Allah. Yatsuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu. Mengharapkan rahmatnya Allah dan menjauhkan dari azabnya Allah. Jadi masuk surga sama neraka tercapailah seperti itu. Itulah gampang sederhana penjelasan yang singkat tentang bagaimana langkah-langkah tasawuf itu atau ilmu sepuh ya. Jadi saya kira kita perlu menggunakan struktur berpikir yang demikian ini tadi. Ya. Oleh karena itu, marilah, ini kondisi kita sudah sangat berbahaya karena mingklik-mingklik tapi jurang neraka. Tentu saja di sini meskipun kawula sendirian ya, tidak soal, mati pun kawula ikhlas. Ridho kalau mati syahid gitu ya. Perlu informasi kawan-kawan semua ya di sini ya, para dulur, kawan-kawan, sahabat. Kita ini sekarang dalam di elitnya ya, elit di sini kita kalau jelaskan dulu, elit kita itu ada dua kategori, elit kubu kiri, elit kubu kanan. Ya, elit atau sosok-sosok ya, sosok-sosok yang menjadi andalan Bapak Imam kita, sederhanakan saja itu nama kalau sebut elit yang kubu positif ya, itu yang memperkuat karena Allah Bapak Imam ini yang mayoritas ya, mayoritas itu sedang di dalam kondisi tiarap. Kita tahu ya dalam sejarah yang terdekat, tiarap itu tahun 89. Peristiwa di mana sebetulnya dengan reka rasa kubu kiri ya, itu akhirnya terungkap, yaitu dilaporkan ke polisi di Polsek, kemudian membesar menjadi nasional, sehingga ada jadi tiarap itu tidak ada sambung secara formal. Ya waktu itu belum dikenal ya, belum siap adanya online ya, sambung online. Ya karena tiarap. Itu pembinaannya 15 sistem sel itu.
Sistem sel itu 15, satu pengurus apapun tabuhannya membina dan meramut 5 orang terbesarnya seperti itu. Dari 89 2 tahun ini sampai 91. Setelah itu Bapak Imam, Bapak Dr. Muhammad Suwaid menganggap waduh ternyata nggak ada sambung, mengandalkan manusia ya. Ini kan tergantung dari kepribadian, kepahaman, kompetensi ya. Fakih itu kompetensi dari masing-masing pengurus itu kan relatif ya. Akhirnya merosot secara nasional. Akhirnya digembleng lagi. Ya, karena ketika digembleng, wah ini bahannya sudah nggak ada karena salah satu keputusan Tiara tahun 89 ini secara pribadi ada perintah lesan jenis satu-satunya satu persatu atau setiap jamaah yang secara pribadi ke teman teks dibakar. Nah, karena kita juga tidak cermat ya, tidak cermat dan saksama dalam memperhatikan menerkan ijtihad lesan tersebut, akhirnya punya sabilillah pun dibakar. Itu pengakuan jujur sama Bapak Abdul Muhammad saya ketika di dialog ya segitiga ya. Beliau Bapak Abdul Aziz Lea yang ketua Mubalik saat Bapak Amir saat itu, Bapak Amir yang kita cintai saat ini, Pak ketua Mubalik dengan kawula itu didaingan seperti itu. Nah itulah ceritanya itu beliau mengatakan memang tidak tes itu tidak belum sempat didokumen arsipkan ya sehingga apa namanya ya jadi korban ya gitu korban di hampir semua ya mayoritas dibakar. Ada memang beberapa pengecualian salah satunya saja yang kalau tahu karena yang bersangkutan mengaku almarhum kiai daerah yang menjadi sesepuh atau bahkan bini sepuh ulama kiai ya di Jabodetabek itu almarhum Bapak Kusno Jakarta Selatan 1 ya itu mengaku saya bakar kok saya masih utuh itu. Nah dan sekarang setelah meninggal konon itu dititipkan kepada putranya Adimas Ruli. Nah ini monggo kalau pusat apa ya di pusat itu khususnya Bapak Imam beserta apa ya para pembantunya ini sumonggo ini sebaiknya itu diambil saja sebagai dokumen arsipnya pusat. Nah, kalau benar sudah ada, nah, kawula menawarkan marilah kita sandingkan, kita perbandingkan, saling melengkapi. Nanti koleksi kawula juga akan apa namanya kita sandingkan mana yang tidak lengkap saling melengkapi sehingga paling tidak di dalam sama ada ya ada koleksi dokumen arsip dari pusat paling tidak yang di barat nanti dan di timur berarti ada 2 yaitu di barat syukur nanti yang di timur dikopikan juga sehingga 2 itu mempunyai apa ya mempunyai koleksi teks yang lengkap untuk sampai saat ini. Namun kawula jujur bahwa kawula ini punya koleksi tidak sampai sekarang, sampai saja sekitar 2000 awal ya, 2003 lah. Sekitar itu saja dan tidak mesti dalam setiap tahun 12 bulan ya. Karena itu memang kawula itu kan karena memang didapuk untuk awalnya kan menggandakan ya, mempersiapkan dulu penyampaian hasil dan atau turba di Jogja itu ya dengan memfotokopi sejumlah jamaahnya seperti itu tugas kawula. Ya Allah membuat seperti itu. Oke, saya kira demikian ya. Kita itu seharusnya Quran hadis sama Allah Quran hadis yang dikaji harian itu Quran hadis dengan ijtihad imam secara yang ada topiknya. Maksudnya berbasis problematika umat yang memang sedang terjadi. Bukan konflik ya, tetapi problematika umat atau jamaah dalam bahasa umum masalah jamaah yang bukan konflik ini yang harus kita pecahkan. Bagaimana termasuk kehidupan yang sudah carut marut seperti ini. Ya sudah salah kaprah, yang bodoh dan dungu, tolol lagi ya. Ini ya tidak menguasai, tidak ahli di bidangnya malah mandegani ya. Ya termasuk kita karena salah kedaden ya, tidak berorientasi proses sehingga ya hasilnya yang sekarang menjadi elit itu ya kalau kita jujur ya ini harus kita berani tegas dan jelas ya. Nah ini gagal total ya. Gagal total itu ukurannya produknya ya, outputnya ya. Itu kemudian menempatkan jadi elit di pusat itu ternyata fasad. Takut pada musuh tunduk.
Nah, begitu ya. Kalau perlu nanti sebentar lagi ya, kalau panjenengan ini mohon masukan, mohon ada yang japri saja. Apakah perlu saya ungkap dokumen tentang resolusi 4B, yaitu keluarnya paling tidak 2 dokumen ya, tentang tunduknya Lembaga Wakil 4 dan DPP sebagai mitra ulil amri itu kepada musuh MUI dalam kasus maklumat MUI itu. Pengingkarannya itu ada dokumennya. Kemudian mungkin ada satu dokumen lagi, bagaimana ada satu surat edaran kepada kabupaten kota untuk ada 3 ormas, salah satunya kita, yang harus diluruskan kesesatan ajaran. Ini kan gila ya, masa firqah merasa paling benar, sedangkan Azamatul Rahmah akan menjadi firqah. Ini kan yang benar aja. Ini ternyata tunduk. Seperti itu. Kelanjutannya ada 5, yaitu mengkhianati Allah Rasul sendiri ya, bukan. Resolusi itu sebetulnya terbatas pada Imam Kibati, tapi ini naik ke 6 ini yang baru saja ini. Bagaimana ini memajang Bapak Imam yang kita cintai di muka umum, di pembukaan cai ya. Itu ditampilkan, dipajang, kemudian harus berdosa dengan bersama dengan Khofifah karena diletakkan persis setelah gong. Ini kan luar biasa, ini kejahatan, ini tuh pengkhianatan kepada pribadi Bapak Imam. Di sini ulama umara, organisasi jelas DPP dan ada MTI terlibat itu. Tentu saja yang muncul ya secara fisik ya panitia cai. Ini adalah fasad perbuatan kerusakan yang luar biasa. Kolektif kolegial secara bersama-sama ya, kumpulan kolektif itu kumpulan kolegial yang kompak ini menjatuhkan Bapak. Ini juga resolusi. Jadi berlakulah dari falamazaku azakulahum. Tapi tetap merasa maksum ya, merasa suci ya, merasa tidak tersentuh suci. Nah, wong tadi perasaannya saja ya, perasaannya akan diampuni Allah. Masa orang yang mengkhianati Allah, meresolusi Allah kok akan dimakan hal itu? Ya nggak mungkin, itu mustahil. Bagaimana yang benar ya? Secara keilmuan saja ya, kita baca ilmu. Itu saja sudah jelas itu barang siapa itu menentang Allah, apalagi menempatkan diri ya. Nah itu maksum, sedangkan Rasulullah sendiri tidak, dalam hati tidak seperti itu. Buktinya ya berapa kali saja ditegur oleh Allah. Sekalipun juga sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tetapi sebagai manusia ya tetap ada lupa dan salah, itu sunatullah yang tidak bisa dihapus terhadap siapapun. Saya kira demikian ya. Apabila yang jadi rangkumannya, kita kalau ingin keluar dari sini dan terlebih lagi akibatnya. Nah, untuk bila mindalik supaya hati sama tidak dicabut dari muka bumi, dari Indonesia. Berarti sama kita itu kita akan tertutup pintu surganya, jalan surga apa pintu surganya. Oleh karena kita harus kembali ya ke basic, kita benahi. Adapun secara mayoritas sudah mengerikan tadi ya. Kenapa harus tiarap? Karena orang-orang kubu kanan kita ya, kawan-kawan perjuangan ini sedang dibidik ya. Jujur saja ya, dibidik oleh kekuatan yang lahir muncul ya, dengan tindakan pengamanan kemarin itu ya, dengan satu lembaga intelijen dan bersama Polri yang semuanya tentu saja apa dan pejabat yang bengkok ya. Kita sudah sampaikan sedikit kemarin. Ditambah yang gaib ini mengerahkan kekuatan-kekuatan gaib untuk menghabisi orang-orang andalan Bapak Imam yang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga kemunian, ataupun secara makro atau umum menjaga kemunian sambung bersambung lestari ila yaumil qiyamah ini sedang dihambat. Karena ini masa transisi. Kita berbahagia ya, mestinya mongkok bahasa Jawa, karena kita sudah masuk zaman khair. Dan sudah mulai diinisiasi, akan tetapi di masa transisi ini sisa sebenarnya sisa ya. Kebatilan, jalur batil kubu kiri ini dengan mengeluarkan semua daya upaya ingin menghancurkan umat Jama di saat-saat akhir mereka. Kita harus tegas dan tegas. Seharusnya kita itu bersama Allah, tidak perlu takut ya, enggak apa-apa, lebih baik mati saya daripada mati sangit begitu. Tetapi saya tidak bisa menyalahkan kawan-kawan karena ya itu manusiawi ya. Siapa yang pengen
apa mati dalam tanda petik konyol. Sebenarnya tidak konyol. Orang mati saat itu bukan mati tapi hidup. Tentang hidup ini nanti juga ada ini. Ada beberapa penafsiran ya. Gitu ya. Nanti tidak perlu lain waktu sajalah, kapan-kapan saja. Oke, saya kira demikian ya. Apabila dalam situasi seperti ini, marilah kita move on. Kita tuh bangkit, menyadari. Semoga dengan demikian Allah ya, kepada kubu kiri yang sekarang lagi memanage ya, mengelola Mandegani, memanage hati jamaah ini yang sampai saat ini itu, semoga Allah buka hatinya semuanya. Syukur semuanya ya, tentu saja ini terserah Allah, yang kewenangan Allah, dibuka hatinya, sadar mau bertobat nasuha dan berbaik kembali. Dan mau duduk bersama-sama semua orang yang peduli akan kelestarian siapapun. Mari kita duduk bersama. Duduk bersama membicarakan secara serius setelah kalian semua itu tobat nasuha dan berbaik kembali secara terbuka di daerahan itu. Supaya itu menjadi meyakinkan bagi kami para jamaah dan orang-orang orang di Andakan Allah itu bisa menyaksikan, turut menyaksikan kembalinya kalian ke Siratil Mustaqim. Saya kira demikian ya. Kalau apa yang kau sampaikan baik dan benar, Rasul Imam itu mutlak dari Allah. Karena kaulah ini dari Jogja 2 ini bukan apa-apa siapa-siapa, tapi memang di masa lalu banyak mendapat amanat dan sedikit diberi kewenangan atau mandat untuk melakukan koreksi ya di semua level ya, baik jamaah maupun untuk rapat pejabatnya. Saya kira demikian ya. Kalau ada yang tidak semestinya vulgar, keliru, bahkan salah, mohon maaf dan sebesarnya. Kalau ada yang nabrak dalil, Quran hadis, atau imam yang memang tidak maksiat, silahkan mengkoreksi. Wajib kaulah koreksi, sekali lagi wajib kaulah koreksi, perlu kaulah tobati. Ini semua karena Allah menjalankan amanah dan juga menjalankan sedikit kewenangan untuk mengkoreksi di sana sini itu. Tadi bukan kaulah gurui, bukan ya, tetapi menyegarkan hangat dan pol-polnya mencerah-cerdahkan sesama. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Sekali lagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Allahu Rabbi, di mana kita sekali hidup dan menjalani episode kehidupan kita ini, kita masing-masing ini, di tengah Allah mengamparkan nikmat yang tiada tara atau unlimited. Kita sebagai bagian mendapatkan nikmat yang bol, yaitu sekali hidup dan menjalani episode kita masing-masing kok diberi dikodar, diberi hidayah keimanan. Rupanya secara teknis atau technically itu kita diberi hidayah keimanan berupa bisa menetapi Quran hati sama saling membabkan Allah. Kegiatan Quran hati sama itu kalau diperas atau disingkat itu tinggal dua saja, yaitu pembinaan sama dan peramutan sama saling membabkan Allah. Nah, seperti itu saja. Kemudian kita juga mensyukuri dua nikmat yang sering melalaikan kita untuk bersyukur selain hidayah, mensyukuri hidayah, yaitu asyikatu wal farahu. Nikmat sehat dan longgar waktu maupun kesempatan. Kita juga syukuri para wasilah hidayah atau keimanan itu, yaitu mulai baginda Muhammad Rasulullah SAW, khatamun Nabi wa Rasul, para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, yang masa pengabdian totalnya 30 tahun, para sahabat tabi'in wa tabi'ahum sambung-sambung ila yaumil qiyamah. Semoga semua wasilah perantara itu Allah qadar menjadi amal jariah ya, dan syukur-syukur Allah berkenan di antara para wasilah itu bisa bertempat bercengkerama dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian juga bagi yang mendengar dalam suara ini, semoga juga Allah berkenan untuk nyangging. Demikian ya. Apakah tidak terlalu tinggi? Tidak ya. Mumpung sak berdoa ya boleh-boleh saja kan. Oke, kita to the point saja.
Belum lama ini kawula diskusi dengan, seseorang ya, seseorang yang sebetulnya keren ya, bisa dikatakan keren. Dari dapuannya atau jabatannya, itu sebagai kepala otoritas pondok pesantren di satu daerah. Nah, ini sangat ironis karena ternyata namanya keren ya, kepala otoritas pondok pesantren, tapi ternyata praktek hariannya itu, eee, sebetulnya menjadi apa ya, orang yang apa namanya itu, pembantu umum atau pembantu serabutan yang bisa dikongkon macam-macam yang tidak masuk akal. Tidak menampakkan bagaimana ya, namanya kepala otoritas ini kan termasuk yang tertinggi ya. Nama otoritas itu yang punya kewenangan tertinggi harian di dalam mengurusi bangsa, ndak kok menjadi bolodupak dinggo apa ya, tenaga serabutan atau pembantu umum, ini terjadi. Itu yang pertama. Nah, belum lama ini di satu daerah itu ada satu momen program yang wah luar biasa ya. Memang sekarang lagi lagi tren ya, yaitu ada kegiatan yang diberi judul pertama ada kata capacity buildings, nah, kemudian pembangunan karakter. Wah menarik sekali. Ini sudah setahun atau bahkan 2 tahun terakhir trending terus ya. Dan menjadi bahkan dalam bentuk apa namanya, outbound atau pelatihan khusus kepemimpinan menjadi dan suatu pencapaian keberhasilan dalam suatu lembaga atau institusi itu menjadi, eee, program yang paling favorit. Nah, akan tetapi ketika kepala otoritas itu bertanya, "Apa sih yang dimaksud capacity building dan juga pembangunan karakter?" Ngono kok ditakokke lho, rasa dijawab bahkan oleh unsur pejabat itu ya di daerah itu mengatakan bahwa, "Ngono wae kalau ada begini rasa dijawab iki pertanyaan sing ora mutu." Oke, karena orang menjawab apa saja boleh, akan tetapi sebagai pejabat publik, ya, seorang pemimpin atau jajaran imam dalam agama, dalam zaman jamaah itu tidak semestinya seperti itu. Seharusnya untuk masa akhir zaman ini, semestinya, maksud saya bukan seharusnya, semestinya atau sebaiknya seorang jajaran ulama itu juga merangkap sebagai pendidik. Pendidik umat atau jamaah di daerahnya masing-masing, bukan secara arogan menjawab tersinggung karena ya kalau kalau jujur itu ora iso jelasne kok. Karakter ti opo gitu. Capacity building itu kali apa toh nah, gitu. Ya melu-melu aja ya latah membiu seperti itu. Ini bukan mau melecehkan tidak ya, tetapi kita bicara jujur. Seseorang yang berani mengungkapkan satu istilah ya hendaknya bertanggung jawab menjelaskan apa karena itu bahasa asing ataupun istilah yang asing terlalu mentereng muluk-muluk. Itu baik memang. Substansinya baik kalau paham tentang apa atau makna dari kata yang telah ditorehkan atau kalimat atau potongan kata ya, potongan beberapa kalimat berupa dua atau berapa kata itu. Sebetulnya demikian, sesungguhnya itu yang mempermalukan dia sendiri. Tetapi eh, kemaluan itu dibalut dengan arogansi. Nah, baiklah kalau demikian studi kasus ini ya dalam satu daerah gitu saja. Mari kita bahas ya. Ini bukan mau melecehkan. Jadi kita agak mundur dulu. Kita lihat sebetulnya Rasulullah SAW juga demikian. Kemudian agak maju lagi Abah Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis Al-Musawah ya, sebagai pendiri Wanati Jamaah meneruskan Amirul Mukminin yang sebelumnya yaitu Raja Abdul Aziz pendiri dinasti Tatatus Saudi Arabia itu. Itu kita kalau kita tuh peka ya, dan kita peduli maka sesungguhnya Raja Abdul Aziz maupun Kiai Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis Al-Musawah itu
merupakan figur ulama yang umaro. Rupanya memang sekarang itu meskipun itu sudah berlalu ya, sekian puluh tahun yang lalu sudah ada ya di atas 50 tahun yang lalu kejadiannya tahun 20 tahun 40 ya, 40 ya, 40 tahun itu sudah 60 tahun bahkan lebih 80 tahun kalau sekarang. Ya, sudah berlalu 80 tahun kalau Abah Nur Hasan ya mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya, tahun sekitar 80-an awal ya sampai sekarang. Tapi masih segar diingatan bahwa beliau kedua Amirul Mukminin itu sesungguhnya adalah gabungan two in one antara ulama umaro yang ulama. Demikian itu. Namun ya kondisi seperti itu memang kehendak Allah ya. Nah, seperti itu secara alami terjadi secara alami maksudnya Allah. Akan tetapi kita di sini kita perlu mongkok ya, mulai mantap hati dan mulai bersemangat ya. Punya passion, gairah, semangat. Bahwa kita itu 15 bulan sudah keluar dari zaman syar. Fitnah akhir zaman yang luar biasa yang 100 tahun yang lalu dimulai dari bulan Maret 1924 sampai 2000, Maret tahun 2024 lalu ya. Ditandai dengan keruntuhan dinasti Utsmani ya. Ya di Turki ya. Sebelumnya sudah ada lebih kurang juga puluhan tahun hampir seabad sebagai Amirul lupa diri ya, hanya bermewah-mewah dan tidak ngurusi kalau kita pembinaan dan peramutan jamaah seperti itu. Sibuk dengan kemewahan-kemewahan. Akhirnya oleh Allah dicabut. Karena lupa pada dapuan atau amanahnya sebagai Amirul Mukminin. Ini adalah sesuatu yang dirasakan sampai sekarang. Alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah kita sudah masuk ke zaman khair, namun kita masih dalam masa transisi. Baru 15 bulan, 15 bulan itu dibanding 100 tahun ya nggak ada apa-apanya. Tetapi karena sudah dimulai atau diinisiasi, kita perlu menyiapkan diri, memantaskan diri untuk menyambut dan bagaimana mengisi alam atau zaman khair, yaitu malah insya Allah era peradaban emas manusia yang terbesar terakhir sebelum kiamat kubro. Seperti itu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi pertama, capacity building ya. Capacity building itu mahua capacity. Capacity ya kapasitas, building itu pembangunan. Pembangunan kapasitas. Nah, begitu ya. Atau kalau bahasa Jawa itu kita gambarkan saja. Kita berhadapan, kita di depan kita masing-masing ada satu gelas dengan minuman. Nah, minuman itu kalau disajikan ya hampir penuh ya. Atau hampir mendekati penuh. Nah, apa jadinya kalau kita disuguhi katakanlah teh manis ya. Nas gitel panas lagi kental kalau zaman dulu. Nah, kok isinya seperempat atau sepertiga tentu kita ya diberi ya bersyukur, tapi kok lesitik medit atau apa ya. Nah, tentu saja dalam bukan kita mbak ya naik ngasih itu ya sing kebak sisan atau meh kebak. Maka apa yang dalam angan itulah gambaran capacity building ya. Membangun kapasitas itu ngebai isi. Nah, kita lihat bahwa isi itu ditampung di dalam gelas. Maka kapasitas itu sebetulnya adalah bagaimana kita memaksimalkan daya tampung seseorang untuk menerima nilai-nilai ajaran yang baik, benar, dan mendasar. Nah, begitu ya. Ini nanti ada hubungannya dengan karakter atau watak. Ya. Demikian ya. Jadi, kita kalau bicara tentang kapasitas ini adalah two in one. Two in one, duit tunggal, boleh. Apa yang disebut dengan faqih ya. Kita tahu dalam dalilnya faqihun wahidun asyadu ala syaitin min alfi abidin. Tadi kalau membaca atau menjelaskan dalil ini tidak bicara perbandingan orlu dan ordal, orang dalam, orang kita dengan orang luar. Tidak, ini kita bicara di dalam, di sebuah sesama wong iman, wong jamaah. Yaitu Rasulullah telah membagi dua
Wong iman ku enek loro wernane atau kategorinya. Seorang ahli ibadah dan seorang faqih. Lalu ma huwa faqih? Faqih itu kita sederhanakan saja ya, memudahkan omongan saja ini ya atau pemahaman. Faqih itu kompeten ya, kompeten atau ahli di bidang sesuatu. Nah, kompeten atau kompetensi ini, wujud kata sifatnya kompetensi, ini tersusun dari dua hal. Ah, gitu. Fakih maksud saya, mohon maaf saya ralat. Fakih itu terdiri dua kata, yaitu kompeten, punya kapasitas dan kompetensi. Punya daya tampung artinya punya modal. Modal dan cakap ya. Nah, kapasitas itu modal, katakanlah sesuatu yang bisa diwadahi, ditampung oleh masing-masing. Kemudian diterapkan menjadi kecakapan. Nah, itu kompeten. Kompeten di dalam hal masing-masing. Seperti itulah. Sehingga kalau kita bicara kapasitas pribadi, membangun bagaimana seseorang itu mampu mewadahi. Prinsipnya kita itu orang iman itu ya, jamaah itu kan mewadahi semua kalangan. Jadi dari filosofi atau hukum asal inilah kita berangkat bertitik tolak untuk melakukan pembinaan jamaah ya, sebagai hablum minallah. Gitu. Ini adalah bagian seri pendidikan umat yang penting dan mendasar seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa capacity building, pembangunan kapasitas itu adalah memberikan satu program agar setiap generus pejuang kualitas jamaah seperti mestinya misi asli atau hukum asalnya kegiatan saya itu seperti itu seharusnya. Ya, namun kemarin sungguh sangat memprihatinkan dan menjadi tontonan buruk di tengah-tengah maunya ya, misinya itu gembleng nak kontrol di muka ya, kawasan di muka tingkat pusat. Nah, malah tontonan buruk di mana Bapak Imam malah dibelejeti ya. Bapak Imam itu malah ditampilkan dan dipaksa berdosa ya. Meskipun itu ya saya kira di luar di luar kesadaran dari panitia. Di balik panitia itu jelas simfani minanas ida suluhan fasad. Jajan ulama marok fasad itu. Karena seharusnya seorang imam itu ditempatkan di dalam istilahnya Ki Hajar Dewantara itu tuturi hanya handaian di belakang tapi mendorong memperkuat itu saja, tidak ditampilkan. Kenapa harus demikian? Ya karena dalam anggaran dasar ya, di sini anggaran dasar organisasi LDI. Nah, kalau wakil 4 memang orangnya ya sudah begitu ya, namanya juga gerombolan pengkhianat. Ya. Ini ya tega saja. Wakil 4 itu dari terutama yang 3 ya, yang senior itu kan sejak debut pertama 3 tahun awal ya kan diangkat, mereka ngaku sendiri itu ya. Diangkat tahun 2003 sudah terlibat di dalam resolusi ketiga yaitu Mojos Syariah atau Madrasah. Kemudian puncaknya itu ya resolusi 4B. Nah, gitu ya. 4B itu apa? Mengingkari keimanan Bapak Imam sendiri. Itu maklumatmu. Terus masih 2 lagi ya. Oke, kita singkat. Jadi kita sangat prihatin seperti itu. Kembali ke laptop. Jadi seorang fakih itu lebih berat dari setan daripada untuk mempengaruhi keimanan atau kepahaman atau keyakinan kejamaan daripada 1000 ahli ibadah. Mempengaruhi 1000 ibadah dalam jamaah itu ya ahli sholat, ahli zikir, ahli perjuangan sekalipun. Itu ahli ibadah. Tetapi kalau fakih ini dia juga beribadah karena memang watalku janatulati uris rumah bima kuntum tak malum. Surga itu diwariskan ya sebab pengamalan, tapi pengamalan yang tujuannya memang untuk masalah keperluan pribadi. Kita itu ada amalan yang sifatnya ranah pribadi dan ranah sebagai ro'in, sosial. Nah, dalam sosial itu ya kita seharusnya tentang bagaimana kita karena meramut ya, membina maksudnya, membina kalau fungsi sosial manusia kan paling rendah lembaganya dalam bentuk keluarga. Baik secara kehidupan sehari maupun kenegaraan, bukan lembaga terendah di dalam sosial itu ya keluarga.
Makanya ya disitulah mulai perlu dari keluarga, tonggo teparo, masyarakat, komunitas, kemudian warga negara dan seterusnya warga dunia. Itu perlu secara terstruktur, secara bertahap itu ditingkatkan kemampuan daya tampung untuk mewadahi ya sesuai dengan program masing-masing seperti itu. Itulah pengertian capacity building terkait dengan kompetensi untuk mewujudkan. Itulah dua unsur yang disebut fakih. Ya, fakih itu punya dan di situ diperlukan satu keadaan kompetensi dasar ya akademik ya. Kecakapan itu lebih spesifik kompetensi dasar akademik. Itu tidak harus menjadi S1 ya kalau Abah Doir almarhum itu Bapak Imam ini menyebutkan harus kuliah, maka Paku Bumi diperintah kuliah ya semua S1 dan mungkin sampai GU ya. Sekarang dihidupkan lagi ya mestinya tidak ya syukur memang bisa S1 ya. Akan tetapi yang penting bagaimana memberikan muatan kompetensi akademik dasar yang bunyinya kemampuan ya, kemampuan untuk memproses rangkai-rangkai merumuskan koordinasi jamaah sesuai problematika jamaah di saat itu pada era itu. Jadi yang harus dikaji koordinasi ijadat imam yang magepoan terkait dengan problematika yang nyata. Mendakapi dalil tidak datang 1 tahun kecuali tahun yang belakangan atau yang lebih baru itu lebih buruk karena banyak fitnahnya, cobaannya lebih berat, lebih beragam dan lebih kompleks seperti itu. Sifatnya antisipasi. Nah, paling tidak problem solving. Keumatan pada di tengah-tengah badai yang muncul terus yang sambung bersambung ya, ya susul menyusul pada era itu. Seperti itulah. Kemudian apa tuh yang dimaksud dengan pembangunan karakter ya, ya karakter building ya, gitu ya. Kita bicara pembangunan karakter atau watak itu apa? Wah, ini ya gampang-gampang susah memang. Kemarin ketika seperti itu juga kita harus pertanyaan cerdasnya lah watak itu apa sih? Waduh itu kalau dalam konsep atau teori itu banyak sekali ya. Namun kemarin kok mulut ini ya tiba-tiba ngomong ya biasa kalau kaulah telepon atau rekan suara ini ya mayoritas sebagai wayang ya mulai itu berbicara bahwa watak itu adalah suatu nilai ya nilai yang nilai mulia ya, suci yang akan mewarnai atau menggerakkan jadi nilai itu ada di dalam hati ya ingat at-taqwa hahuna nah, itu menggerakkan daya pikir kita. Kemudian omongan, perbuatan itu selalu baik dan benar. Itu watak yang selalu dalam kebaikan kebenaran. Dalam kebaikan, syukur kebenaran ya. Nah, seperti itu. Benar ini ya universal ya. Saya kira demikian baik agama ataupun secara umum. Watak itu sepertinya begitu. Kaitannya dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu suatu keadaan yang harusnya dicapai untuk saat ini. Ini satu persatunya setiap jamaah. Apalagi generasi pejuang. Alumni CAI itu seharusnya seperti itu. Tapi yang menyelenggarakan ya nyatanya ya tidak paham ya. Kalau bukan ngentah-ngentahi atau melecehkan bukan ya. Niatnya baik, misinya mahal, itu programnya sangat mahal itu, lebih berlipat-lipat dari asrama contohnya. Yang terakhir itu Ibnu Majah. Itu biayanya berlipat-lipat ya. Tinggal tekok itu bahasa Jawa. Akan tetapi dengan menampilkan itu berarti Sinwani Nanas. Nah, ini lembaga ulama dan tertinggi itu terlibat di situ dan organisasi bajunya ya itu sudah gagal termasuk panitia. Karena apa lo mau gembleng generasi penerus pejuang menjaga komunian dan pejuang yang tulen sejati kok malah menjatuhkan imamnya dosa nabrak itu alasannya mau sesepuh taruh di depan ya, kemarin sudah dibahas ya tapi ini suatu keprihatinan ya keprihatinan yang luar biasa
Jadi sekali lagi karakter itu adalah sesuatu nilai yang mulia atau luhur dan suci akan menggerak yang berada di dalam sanubari yang bisa menggerakkan seseorang itu untuk bisa berpikir, ber, eh, udaroso ya berkata dan bertindak yang baik dan benar. Itulah watak. Demikian ya. Sehingga kalau kita tahu begini ya kita bisa memberikan rincian dalam bentuk proses dan tahapnya. Kalau kita menyadari apa arti kapasitas, apa arti karakter atau watak seseorang. Ya. Dalam kata sifatnya watak itu kata benda yaitu ya itu kata sifatnya ya tadi akhlakul karimah atau adab ya adab bahwa itu juga boleh adab yang luhur ya mulia lagi luhur seperti itu ya. Nah kita dalam hal ini kita sekarang tahu ya bahwa memang program ke depan adalah khususnya jajaran mubalik atau bahkan ulama ya. Ini memang agar juga diberi kompetensi akademik dasar yang akademik dasar itu kita berikan juga. Ya, kemudian juga jangan lupa bahwa PPG itu dilembagakan oleh Bapak Imam, ya itu sebetulnya untuk menindaklanjuti dari perintah dulu kepada ijizine satu-satunya kiai daerah atau kiai kota, di mana kalau lulusan MT yang baru ya fresh from graduate, fresh from oven yaitu lulus Kediri Kertosono yang sebelumnya dipersiapkan dari daerah atau langsung ke Kediri Kertosono ya. Nah, itu tidak boleh dilarang diterjunkan di kelompok sebelum digulawentah, dibekali secukupnya oleh imam daerahnya. Nah, imam daerahnya PLT-nya adalah pengurus mubalik daerah dan desa. Itu yang membekali. Karena kiai daerah adalah orang paling penanggung jawab tertinggi di daerah itu yang mengerti seluk-beluk atau kondisi kelompok-kelompoknya. Hingga di sini kelompok itu dibagi tiga, ada yang terpinggir tertinggal, ada yang sedang-sedang saja muktasid, ada yang favorit, dalam arti unggulan, ya, yang merupakan di atas rata-rata nilainya, bahkan sepertiga di atas. Itulah tiga kategori yang mestinya cara pembekalannya juga berbeda. Yang paling berat tentu yang kategori ketiga, yang terpinggir, tertinggal, paling sedikit paling memprihatinkan ya sarana prasarananya. Demikian. Nah, kemudian karena itu tidak bisa ditaati ya, tidak bisa dijalankan ya juga dalam ini juga ada satu kelemahan di dalam ya, yaitu keluarnya tes itu hanya sekali ya, larangan itu. Nah, maka kemudian diperbaiki dengan membentuk dilembagakan yaitu PPG. Itulah asbabul wurud munculnya PPG. Dan PPG itu hukum asal atau aslinya, filosofinya itu independen. PPG itu bukan dibentuk imam daerah, tapi bertanggung jawab pada imam daerah. Jadi berbeda ya. UB pun juga demikian. Seharusnya itu independen. Dari, oleh, dan antar kalau PPG ya pendidik atau kaum pendidik lah itu ya bisa guru, dosen, ataupun widai suara, ataupun yang sejenisnya. Instruktur dan sebagainya. Ya. Ataupun seorang aginia yang sukses dalam usaha dan pintar itu bisa. Seorang praktisi dagang, seorang praktisi ekonomi syariah dan lain sebagainya. Oke ya, jadi seperti itu. Tapi sekarang kenyataannya ya sama juga dengan mendapo pengurus organisasi. Pengurus itu harus punya IJTM yang belum dimansuh. Itu punya kepahaman double, kepahaman ke dalam itu ya sudah kita kerjakan harian, kepahaman keluar itu ya praktisi fatanah bitonah. Nah ini itu sering dikhianati oleh baik di daerah desa maupun desa. Ya gitu ya, karena bahkan di pusat sendiri memberikan melaksanakan yang bertentangan dengan ijazah atau perintah itu. Nah, pengurusnya saja harus punya kepahaman double kalau keluar. Nah, itu karena apa? Ya yang dipilih ternyata yang bermerek, sing sugih, sing pinter ya gitu ya. Bukan yang fakih ataupun ahli di dalam memanage ya sebagai organisasi itu berat.
seperti itu. Tapi ya karena yang ngomong sendiri wong pusat ya, dan wong pusat itu luar biasa ya. Mempelopori yang paling belakang itu bid'ah, mau memfirqahkan Quran Jamaah dan murni jadikan Jamaatul Rahmah, bahkan adab mau dijadikan firqah. Ini nyata loh ya. Kalau bukan fitnah, ini bukan menyebar ke keresahan tapi nyata. Dilalanya itu pengikutnya yang setiap saat itu luar biasa ya. 80% dari kepengurusan di Sama itu setiap taat pada gerombolan pengkhianat dan kroni-kroninya itu. Ini saya kalau bicara apa adanya, belak-belakan saja. Tidak punya tendensi apa-apa, tapi kepingin marilah solusinya apa? Ya kita duduk bersama, kita benahi. Dan semoga Allah membuka hati orang pihak-pihak yang terlibat ini ya, unsur ulama, umaro, organisasi, ya, dan UPT-UPT-nya itu dibuka akhirnya mau kembali ke jalan yang benar, Shiratul Mustaqim. Caranya apa? Ya tobat nasuha dan berbuat kembali itu secara terbuka di daerah. Kalau masih butuh surga. Tapi kalau tidak ya meskipun masih bercokol di dapuan masing-masing ya, wong statusnya orang resolusi terhadap imam aja sudah kafir ya, apalagi pada Allah Rasul ya. Itu yang terjadi pada resolusi 5 itu apa? Resolusi Allah Rasul itu lebih gila lagi. Nah mumpung masih hidup silahkan ya, tobat nasuha dan bayar kembali itu. Itu kalau nggak ngawur lu ya. Itu ada dasarnya di teks hasil dan istimewa ya. Sekarang siapa terlibat resolusi itu aib buat ya. Itu resolusi iblis syaitan terkutuk itu teks hasil daerah istimewa Juli tahun 68. Ya, seperti itu. Ini nggak ngawur. Dan belum dimansuh sampai sekarang. Mau dimansuh, wong yang itu sudah sedo ya. Imam sebelumnya memperkuat, jadi ya mestinya berarti masih berlaku itu. Saya kira demikian ya. Jadi sekali lagi, ke depan siapapun apa, tapi pejabat dalam wali jamaah dimanapun saja berada, hendaknya menempatkan diri itu loh. Tufaqihu fiddin dulu. Memahamkan agama sebelum dijadikan. Kalau sudah kaduk ya segera nututi. Masalah nututi kepahaman atau kebaing isi itu ya sudah dicontohkan oleh Bapak Imam tercinta Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Saya ingat betul ini, mumpung ingat ini. Ketika daerah Mei tahun 2019, dawuh kepada pembantunya Pak Wanto Suwanto almarhum dari Sampang itu, sampai ini Pak Dokter, pertama aku sebagai amil yang dibahati memperkuat ke semua keputusannya. Nah, Caca itu kakaknya tercinta waktu itu terhadap Dr. Hendy. Kemudian yang kedua saya menyatakan mangkul materinya. Nah itu secara terbuka seperti itu. Itulah kalau seorang Ahmad Dibaiti ambil mukminin ya. Ini kalau bukan pamer atau mumpung bukan ya. Tapi itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi washabihi amma ba'du. Mohon maaf ini entah kenapa kok terhenti ya di detik ke 35. Saya tidak memperhatikan. Oke, kita mulai saja lagi. Kita pada hari ini jam 9.34 pada hari Senin 28 Juli 2025 Masehi. Kita berjumpa kembali di dalam hidayah Allah. Kita sekali hidup dan menjalani lika-liku kehidupan atau episode kehidupan kita masing-masing, kita di tengah-tengah ya Allah menghamparkan nikmat yang unlimited. Kita dengan kewenangan khususnya telah dikodar, diberi karunia menjadi orang iman, calon ahli surga, orang jamaah. Nah, demikian. Yang bentuk wujud fisiknya atau physically secara saintifik, kita diberikan hidayah keimanan bisa menetapi koordinat jamaah secara 5 bab Allah. Ini harus kita syukuri. Kesyukuran kedua adalah nikmatani ya, dua nikmat itu sering melengahkan kita itu kita dikaruniai namun sering melengahkan terhadap. Syukur pada Allah as-sihhatu wal faraghah, nikmat sehat dan longgar baik waktu maupun kesempatan. Kemudian kita juga syukuri kepada para wasilah perantara hidayah mulai baginda Muhammadur Rasulullah SAW, khatamun nabi wa rasul,
beserta para Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin yang masa pengabdian totalnya 30 tahun itu. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat tabi'in wa tabi'in sambung-sambung ila yaumil qiyamah. Semoga amal soleh mereka ala kulli menjadi amal jariah dan Allah berkenan ya menempatkan orang biaya-biaya yang di Allah kehendaki bisa bercengkerama dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Demikian juga bagi yang berkenan untuk mendengar, semoga Allah juga berkenan untuk nyangking ya. Bagi yang Allah kehendaki bisa bersengkerama juga dengan Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam belakangan ini di video baik global, internasional maupun nasional bahkan di sama ini ya semakin bahasa Malaysia itu atau Melayu itu masih teruk ya. Makin menurun, merosot dan kadang-kadang juga miris ya. Kenapa miris? Karena kita kemarin sudah kita tinjau sedikit realitas kita dalam kondisi ala safahu fatimina, kita berada di tepi jurang neraka. Karena apa? Terus menerus ya sejak tahun 2000 ya seperempat abad ini bahkan 3 tahun belakangan ya sekitar 3 tahun ini ada tiga resolusi yaitu 4B mengingkari kehadiran Bapak Imam, kemudian 5 yaitu tentang terbitnya oleh 2 lembaga yaitu diotai oleh Wakil 4 dan yang mengeluarkan resmi MTI Majelis Tauhid wal Irsyad dinakodai atau didorong oleh lembaga Wakil 4 yang berisi gerombolan pengkhianat itu. Terlebih yang 3 yang senior itu. Yang telah lebih dahulu ya melakukan resolusi 3 yaitu Marioso atau Mojosari yaitu bisnis khayalan. Belum Jerah juga ya sudah terlibat dalam pengingkaran ke resolusi 4B, 5 mengakan ibadah dan kafiat sholat. Terang-terang telah menginisiasi mempelopori bid'ah saja bid'ah, padahal bid'ah di sini tentang sholat. Sholat itu sesuatu yang Allah Rasul tetapkan menjadi cirinya orang Islam bahkan orang iman itu sholat. Ya, baina wa bainam tarku sholat. Nah seperti itu. Itu kok berani-beraninya membuat takbir yang ketiga yang tidak ada dari Quran hadisnya. Mohon ditetapkan. Dengan dalil sudah dimusyawarahkan apa bisa. Musyawarahnya manusia menambah syariat atau rukun dan syarat dan rukunnya syarat tentu tidak bisa. Ini menandakan bagaimana seperti ini bisa dikatakan paham jamaah. Paham sebagai orang Islam aja enggak. Islam itu orang yang mengenai keselamatan lah. Sedang hal yang paling mendasar ini tentang sholat saja enggak paham ya. Nyatanya berani ya tentang masalah bid'ah dan tidak peduli dengan bid'ah. Bid'ah yang sudah belasan mungkin puluhan tahun ada di dalam kita. Yaitu terkait yang katanya sholat sunnah itu sebelum Jumatan yaitu mengiringi adzan pertama itu tidak ada dalilnya, tidak ada memakan, tapi banyak yang mempraktekkan dari kelompok di daerah rata dari sampai pusat sampai di dalam Masjid A'la di Wali Barokah Murah Kediri juga tidak sedikit itu. Ini menandakan ini bukan masalah urusan ilmunya tinggi, isnadnya banyak, mushafnya di kelompok rong kontainer atau dapuannya setinggi nyundul langit ya, saking dubure itu ya, itu tidak ada hubungannya. Banyaknya ilmu atau isnad kalau hanya untuk omongan ya, kok berhenti di kognitif ya percuma saja. Kemarin sudah kita kan semua ini karena kita mengabaikan dalil fabi ilmi wa man yudidu bihimak dunia wa akhirat itu ya ada ilmunya itu terkait dengan kefadilan fadil ilm ya. Jadi kita untuk ilmi kafah kalau mempelajari Islam itu ya harus semuanya. Maksudnya semuanya harus holistik antara firman Allah di dalam kitab suci yaitu al-musassatun dengan bahwa fadlun dengan fadil ilm itu yang diajarkan di bangku pendidikan dan dalam ilmu kehidupan sehari-hari begitu ya. Akhirnya demikian itu. Nah, kita semakin miris saja memprihatinkan ya kondisi kita di dalam yang didera terus kemudian yang ke-6 ini
resolusi ke-6 ini kan masih juga luar biasa ya. Menampilkan ya memasang Bapak Imam di pembukaan SAI, di mana pembukaan adalah wahana, forum, tempat penggemblengan kawasan Muka untuk calon-calon pejuang mulia handal ke Bapak Imam ya kan. Seperti itulah kok di situ dipertontonkan ya, harusnya menjadi tuntunan ya. Ingat sasung tulodo malah ing sarang ngusa asik. Ngusa asik kemurnian ya. Nah seperti itu, bagaimana itu? Itu pun nggak ada yang malah bangga ya. Ya dengan bangga telah ngomong sesepuh ya ditampilkan ini. Sudah kita bahas, oke kita kembali ke laptop. Jadi seperti itu. Namun di balik itu, dalam beberapa video, bahwa contohnya ya kita sekarang bisa sebetulnya Allah telah di sini telah memberikan menegaskan ya secara halus bahwa kita ini sudah 15 bulan keluar dari zaman secara zaman Khoir, namun masa transisi di mana masa transisi sebelum yang batil itu dihabiskan oleh Allah, mereka mumpung belum dihabiskan, mungkin pikirannya begitu ya, itu menggunakan semua daya upaya mulai dari yang kecil, sedang dan besar sampai global pun juga begitu. Iblis Dajjal Anwar Jahanam nggak rela ini karena hati jamaah ini bisa berlangsung terus ya, berjalan dengan murni dan konsisten akan Quran hadis ya, menegakkan hukum-hukum. Nah, ini seperti itu. Melakukan bentuk mendorong untuk melakukan itu falamazaka sebab itulah yang terjadi. Oke, kita anukan. Tetapi Allah menunjukkan secara halus. Apa contohnya? Contohnya ketika kemarin ya, walak-walik zaman ya, di mana begitu seorang ibu ya memarahi suaminya yang pulang mabuk, malah diancam oleh jaksa, dibui akan setahun. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan cara yang halus. Lalu Kejaksaan Agung melihat itu, lalu itu tidak benar, itu tidak tahu batas ya, tidak peka terhadap kepekaan sosial. Namun sesungguhnya ini adalah wajar ya, karena seluruh hampir dominan di dalam NKRI ini aparat pejabat ini sudah lali jiwa ya, lebih mendukung secara membabi buta penguasa yang punya duit daripada kebenaran. Sehingga ya bentuknya seperti itu, tapi kadang-kadang memang terasa menohok di perasaan ya, akhirnya Allah memberikan membuka. Kemudian perlawanan terhadap ijazah palsu ya, atau kepalsuannya Jokowi. Barusan saja ini di salah satu grup kita ini heboh lagi ya, mulai heboh kegaduhan baru, ternyata Jokowi setelah 15 menit 15 hari hilang itu ternyata penampilannya berubah ya. Secara fisik bahkan disebut Jokowi palsu sekarang ya. Sudah dipoles paling tidak. Seperti itu ya, namanya orang kaya ya. Di dalam rumahnya itu ada bunker yang berisi triliunan ya, bukan cuma beberapa puluhan, ratusan bahkan yang dari Sambu pun itu konon ada yang tahu itu dikirim, disimpan di rumahnya di bawah di Solo itu. Ya, walau alam bisawab. Oke, kita kembali. Yang kemudian yang lain lagi, jadi perlawanan terhadap kebohongan semakin gencar. Allah akan membela yang benar dan akan terutama yang batil itu akan hancur dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, seperti itu. Nah, itulah. Kemudian sebelumnya potensi di dalam anak bangsa semakin besar. Ada siapa itu misalnya Alibata ya, itu melakukan revolusi di dalam teori-teori memetik gitar ya. Finger style ya, model dengan seperti itu kayak Alibata yang mana one man band ya, itu ya merubah secara revolusioner teori-teori yang sudah berjalan mungkin ratusan tahun ya, sebetulnya itu. Kemudian yang buta itu ya, seorang biduan yang buta itu bisa mengharumkan. Kemudian anak bangsa yang belakangan ini ya dikabarkan telah menemukan ya teori menghasilkan rudal-rudal yang paling canggih ya, seperti itu yang berada di Iran ya, ada di mana lagi itu di Korea dan sebagainya ya. Nah seperti itu berarti kita memang benar lah bahwa era peradaban mesti melibatkan
bangsa Nusantara kalau dulu ya. Sekarang Nusantara itu sebetulnya serial yang terakhir adalah Dinasti Mataram. Nah ini kita seharusnya mongkok ya, kita diberi Allah sebagai gambaran yang semakin tegas. Maka kita harus mongkok. Karena di antara Islam yang bergerak di dunia itu ya, dari 73 itu ya kita masih dipercaya oleh Allah. Ya menyelenggarakan mandekani, memanage, menjalankan Donatis sama Dinul Khalis itu. Dan nanti kita juga pelan tapi pasti kita akan menguasai dunia. Namun kita sendiri sedang babak belur ya. Karena aparat pejabatnya belum mempunyai kompetensi kefakihan seperti yang seharusnya. Cara ngajinya pun belum mangkul tapi masih mangkulan. Itu sudah dijelas. Masih berorientasi pada hasil ya. Pada hasil. Yaitu supaya katam saja. Tidak diri oleh bendera. Kemarin juga dalam satu daerah yang menjadi percontohan ya. Percontohan nasional loh itu ya, di awal tahun 2000 itu, di mana Kaula terlibat di situ ya. Nah, itu ya tentang 5 bab ya, tentang penyelenggaraan 5 bab yang sesuai dengan apa yang dimaui oleh Bapak Abdul sebagai Imam di Hayati saat itu ya, dan tentang praktek penyelenggaraan pengajian generus atau GP ya, pengajian penerus di Jogja ya, Jogja kota dulu. Nah ini sekarang ya orang-orangnya tidak mengetahui bahwa sebetulnya misinya kemana ya, cuma mengikuti ya abad sabene ya, meskipun masih melekat ya bayang-bayang bendera kejayaan di masa lalu. Yang mana tentang di situ ya, kalau kebetulan bukan pamer, kalau ini kan diminta untuk membuat blueprint ya, ataupun mungkin titik ya, filosofi atau hukum asal bagaimana generus ke depan. Intinya menjadi seorang sarjana yang ulama. Itu tugas Kawula yang diberikan oleh Bapak Isrujito ya, dalam merespon ya perintah Bapak Imam daerah-daerah untuk menyelenggarakan pengajian GP. Tidak perlu menunggu, maka melakukan antisipasi ya, melakukan ya lebih baik mempelopori ya, nah, seperti itu. Dan akhirnya itu filenya pun sekarang masih ada itu. Namun tentu saja sudah diupdate ya untuk keperluan yang saat ini. Saya kira demikian sih. Jadi kita sekali lagi, kita meskipun kita masih sama-sama dalam tahap ampera ya, keluar mencari solusi untuk amanat penderitaan rakyat. Nah, dan sebentar lagi insya Allah bulan depan kok rasanya semoga benar adanya ini tentang harta amanah ya. Harta amanah Allah yang disampaikan pada Rasulullah, kuncinya dunia, namun Rasulullah sudah menjelaskan bahwa semasa beliau hidup tidak akan digunakan, biar digunakan umatnya di akhir zaman. Maka sekaranglah, salah mulai bulan depan ya, semoga sudah benar-benar cair. Kalaupun sekarang itu secara sporadis ya, random cair itu adalah sifatnya sampah-sampah saja. Kemarin juga sudah sedikit banyak kau dijelaskan. Namun ini mulai dari itu kemarin netes ya, itu aja sampah, nanti setelah netes milih. Nah kalau milih nanti akan milih itu mengalir ya, bukan merembes atau netes yang sporadis. Milih nanti ngerojok ya, itu luar biasa ya. Insya Allah kita ini di samping dipercaya Allah menjaga dinul kholis, kemudian dan tegaknya hukum, kita juga badannya pun, lembaganya, wadahnya juga akan dibenahi. Nah, itu wadah menengahnya ya NKRI, tapi di belakang yang menggerakkan Tepuri Handayani yaitu Dinasti Mataram. Kita pun ada di antara saudara-saudara kita yang mempunyai garis kuat di dalam Dinasti Mataram itu. Kemudian dengan modal di Natan Hiram ya disebut bagian dari harta amanah itu. Jadi yang sudah diserahkan kuncinya oleh Rasulullah kepada Rasulullah oleh Allah itu juga insya Allah akan segera dibuka ya. Begitu ya, dialirkan. Kalau dibuka sudah dibuka ya pintunya itu, namun belum dialirkan. Saya kira mungkin demikian saja, dan ini ada materi sisipan tadi kalau lupa, tapi mumpung ingat. Kita berbicara lain hal sekarang.
yaitu bahwa kemarin ya, dalam sudah beberapa kali dijelaskan di sini bahwa manusia itu mempunyai dua unit atau mempunyai dua peran atau fungsi, yaitu sebagai diri sendiri, sebagai diri pribadi, yaitu makhluknya ciptaannya Allah, berarti harus bertanggung jawab kepada penciptanya, makhluk terhadap kholiknya. Maka di situ berlaku dalil wala wisru ukhra. Kita dalam ini secara dewi-dewi ya nafsi-nafsi bertanggung jawab pada sang pencipta. Ya khaliku Allah Rabbul Alamin Allahu Rabbi. Nah itu ya. Itu satu. Jadi diri kita sebagai pribadi. Kemudian kategori yang kedua, diri kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial berarti dalam hadis itu sebagai ro'in. Sebagai pengembala. Apa yang digembala? Dalam keadaan itu ya terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya, minimal 3 orang harus mengangkat imam, itulah bentuk gembala yang secara umum paling kecil. Namun lembaga sosial yang dikenal secara Quran hadis, apalagi secara kenegaraan, yaitu lembaga keluarga. Jadi fungsi lembaga peran dan fungsi sosial manusia itu atau disebut ro'in adalah dalam bentuk keluarga, yaitu itu harus bertanggung jawab kepada ro'iyatihi, yaitu ro'iyahnya istri atau para istri dan anak-anaknya. Kalau dia artinya penanggung jawab tertinggi. Seorang ro'in atau kepala keluarga atau bapaknya, ayahnya dari anak-anak. Nah ini harus mau nggak mau menanggung baik dosa maupun pahala anak buahnya, para istri dan anak-anaknya seperti itu. Jadi kalau berbuat baik, yang itu memang telah dididikkan di keluarga, pendidikan keluarga oleh sang suami. Dalilnya ayat Tahrim 6 yaitu ku ahlikum naro. Disitulah kewajiban yang secara gampang memang untuk memudahkan penerimaan pemahaman bersama secara awam, yaitu bahwa kita harus berfungsi sebagai ro'in itu, ro'yati itu, kalau mereka menjalankan yang baik kita dapat pahala, tapi kalau dosa kita juga nanggung. Seperti itu, Kak. Sehingga dengan lain disebut, diistilahkan saja untuk memudahkan pemahaman, kita sebagai kepala keluarga, sebagai suami berapa istri atau bapaknya anak-anak, nah ini kita harus sekali lagi penanggung jawab tertinggi, kita harus menjamin bahkan memastikan setiap istri kita, kalau punya beberapa istri, anak-anak kita itu masuk surga, ya menjamin dan memastikan masuk surga selama dari neraka. Artinya di sini memang berat, memang amanat itu berat. Dimensinya di sini, ini ada dimensi kewajiban. Ya, karena kalau kewajiban ini wajib ditunaikan atau wajib ditetapi, bahasa dalam, dijalani, diwujudkan, diaplikasikan. Nah, seperti. Tapi kalau hak itu tidak, hak itu fakultatif, boleh diambil, boleh enggak, tidak wajib diambil. Meskipun kenyataannya justru orang lebih banyak menuntut hak daripada menjalankan kewajiban, seperti itu. Jadi dalam ini, dalam konteks manusia sebagai ro'in atau makhluk sosial, yang bukan yang diri pribadi ya, ini ada tantangan. Ya. Paling rendah itu kan dalam bentuk keluarga. Dalam bentuk keluarga saja ini tuntutannya sudah mulai ada. Tuntutan untuk pertanggungjawaban. Nah, begitu. Apalagi kalau sudah di atas keluarga. Di atas keluarga ya komunitas, ya masyarakat setempat di lingkungannya masing-masing. Setelah itu komunitas atau lingkungan masing-masing kembali menjadi populasi atau masyarakat ya. Nah, populasi menjadi misalnya yang lebih tinggi dari itu. Nah, katakanlah ya sudah tingkatnya dari tadi keluarga sudah loncat misalnya ke tingkat kecamatan. Nah, kecamatan, kabupaten nasional itu berarti satu negara. Nah, paling tidak kalau dalam konteks negara ya tertinggi di pusat itu. Nah, seperti itu. Lebih tinggi lagi kalau kita bicara kuadrat jamaah ini sedunia. Karena Bapak Imam yang kita cintai, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Sultan Aulia ini sebenarnya bukan
Amir yang dibaik, iman dibaik, tapi Amir mukminin ini tidak ngawur kalau ada dukungannya ya, dukungan dokumen. Ini ya sudah kawula sering sertakan itu di dalam teks hasil dherean Juli istimewa ya, teks hasil dherean istimewa Juli tahun 68 yang berbunyi batas-batas yang perlu dimiliki dan diketahui ijik-ijiknya jamaah seperti itu. Nah, kembali lagi ke laptop, jadi kita dalam bentuk ro'in ini banyak tantangan. Di mana ketika kita keluarga, kita sudah tidak bisa bicara aku. Tetapi paling rendah unitnya adalah kami kalau berhadapan orang lain. Kalau di hadapan ke semuanya, ya kita dengan siapa? Dengan istri. Istri itu otomatis sebagai pembantu terdekat kita. Kita nakoda, dia wakil nakoda. Maka antara nakoda dan wakilnya di sini ya perlu kerjasama yang kompak, kolektif, kolegial dalam bentuk yang primitif yang paling kecil, yaitu keluarga. Namun sayang itu saja peran dan fungsi ini jarang sekali ya, harus bahu-membahu ya, disebut saling pengertian ini prakteknya jarang. Sangat jarang, bahkan terkadang bahwa sampai ada firman Allah yang menjadi tantangan setiap laki-laki kepala keluarga. Nah, sesungguhnya jodohmu itu ya pasanganmu dalam ini istri atau anak itu menjadi musuh. Tentu musuh bukan untuk dibinasakan, tetapi ya untuk dibina dan diramut saling karena Allah yang baik gitu ya. Kalau mereka ya kita harus banyak maklum, sabar dan menyabarkan diri. Jangan sampai udah tersinggung, jangan kemarin, jangan sampai mengutuk kemarin sudah ada ya. Lambe turah ya itu. Gara-gara sebetulnya ya memang benar kesalahan istri kenapa ya nekat menjual gelondongan kayu tanpa izin, akhirnya dimarahi dan semacam itu, akhirnya terasa terhantam itu ya, karena apa dimarahi dengan berat itu. Memang kesalahannya juga ada, tetapi ya tidak perlu lah, kalau mau membunuh lalat ya nggak perlu pakai meriam ya. Seperti itu. Maka ya seharusnya legowo sang suami meredakan sakit hatinya, kekagetan menerima vonis pukulan yang luar biasa, ya harus memaafkan. Sementara istri ya harus minta maaf karena memang benar-benar bersalah. Itu poinnya. Namun inti ajaran di sini dua hal tadi ya, yaitu namanya manusia tempat lupa dan salah. Lah orang sampai istri kan nggak ada tas sekolah istri itu. Ya barangannya wong memang tugasnya mengelola aset ya. Mengelola aset bukan berarti dengan seenaknya sendiri ya. Menjual-jual ya harus taren bahasa Jawa, ya harus minta pendapat ya, paling tidak minta pertimbangan dan pendapat dari suaminya. Syukur memang musyawarah itu yang terbaik, seperti itu. Suami pun juga begitu, untuk ketenteraman jalannya ya ben keprangguling ya dengan berilah, jangan terlalu saklek ya, terlalu keras pada istrinya. Kalau sudah terjadi mau apa? Ya sudah diikhlaskan. Ridho menerima itu anggaplah sebagai satu musibah. Dan itu bukan satu namanya kekeliruan, bukan kesalahan. Karena belum urung roh atau nggak ada yang ngajarin. Berarti belum roh ya. Ataupun keliru tidak sadar gitu ya. Oleh karena itu hal yang demikian penting diketahui oleh semuanya ya. Jadi ketika suami itu sudah, bukan, ingat loh para istri di sini kalau bisa mendengar ya. Atau kita jelaskan pada istri kita bahwa kita itu apalagi yang sebagai pengurus saja secara umum ini kan sebagai orang sabilah, pembantunya Bapak Imam yang ada di kelompok misalnya. Ini sudah ngurusi puluhan orang, puluhan jamaah ya, termasuk keluarga anak istrinya sendiri. Nah karena itu berarti harus menyediakan waktu. Sehingga dia tidak pantas lagi dikuasai sendiri oleh istri atau para istrinya. Dengan alasan kok orang anggap bojone, aku ke istri dikira nggak punya harga diri aja tuh kok diperhatikan orang lain daripada istrinya. Ya nggak bisa begitu lagi. Kalau tanggung jawabnya baru mentok di keluarga ya oke. Gitu. Itu pun kalau sedang nyari nafkah, kenapa nggak disuruh di rumah aja, suruh duduk-duduk makan tidur aja suaminya, biar bisa dipentelengi ya. Tapi kan nyatanya ketika bekerja ya dibiarkan aja. Di sana pun ada tantangan, ada godaan. Ya kadang-kadang orang itu tidak objektif, ya terlalu subjektif. Seperti itu ya. Kalau tentang pekerjaan karena kaitannya dengan
maisah dengan beban hidup, itu dibiarkan. Tapi kalau yang sifatnya sosial untuk sabilillah kok sepertinya istri itu sepertinya ya ada gejala, dan saya kira itu merata juga agak awal ya. Dengan istilah gondeli sarung. Nah, ini kita perlu sabar lagi-lagi. Kita jelaskan bahwa ini memang secara saintifik kerja sosial, artinya nggak ada bayarannya malah ya. Kerja bakti. Tetapi ini kan yang kita yarzuna roman wa yakhafuna adzabahu. Kalau tidak nasihat kejadian ya nggak akan membawa baunya surga. Baunya saja tidak. Ya karena kita kenapa di sini memang tidak ada sekarang kan, mana ada petunjuk tugas atau tugas petunjuknya pengurus itu nggak ada. Yang ada di teks Jazilani itu nasihat untuk para pengurus ada, tapi bukan resmi dalam bentuk satu pedoman atau buku. Tugasnya pengurus itu belum pernah ada sampai saat ini, dari tahun 41 atau mulai di baiat secara massal itu tahun 66 ya, itu sampai sekarang belum pernah ada. Ini tantangan, padahal ya tahun 99 sudah ada ya, kebetulan susunannya seorang jamaah yang sudah ditaskeh, otomatis itu sudah ya, itu berarti standar nasional, dan sampai sekarang pun ya masih ada, dan bahkan sudah disosialisikan sejak tahun berapa, tahun 99, kemudian ya secara pasif tapi ya secara aktif itu ya tahun 97 bulan November, kemudian dengan rekam suara tahun 2021 atau ya lambat-lambatnya 2022 sampai sekarang. Maka oleh karena itu kita di sini perlu mengetahui, jadi ketika seseorang menjadi roin, orang terdekat dalam lembaga sosial sebagai fungsi roin itu ya hendaknya istri itu bisa memaklumi dan mendorong, memperkuat begitu ya. Coba kita lihat kemarin ketika yang ini terlepas dari kontroversi ya, Pak Jokowi dengan istrinya Riana itu jalan aja, Riana di belakangnya, orang dikaruhke ya toh, ngintil terus, padahal dulunya ibu negara, dan sekarang pun masih pengaruhnya masih kuat. Kelihatan ya hanya pelengkap itu ya. Penderek bahasa Jawa. Tetapi ya memang begitu, orang sudah public figure ya, itu baru public saja, dia sudah bukan orang presiden lagi. Tapi karena sudah dicap sebagai public figure ya, sebagai sosok yang umum untuk bertanggung jawab di masalah di masyarakat, nah ini ya ternyata ya masih pengaruhnya masih kuat. Nah ini ada protokoler ya, dimana memang ya first lady itu yang munculnya ya hanya pada event-event tertentu. Ketika ada suaminya ya harus memperkuat, dan derek memperkuat begitu ya. Kalau ada eventnya harus ngomong ya dia ngomong. Dalam arti bagaimana peran wanita itu sebagai sebagai pemimpin daripada suaminya. Kan seperti itu. Nah ini sering sekali ya dengan alasan gimana tuh kok malah ketika di umum kok malah istri diabaikan, malah ngurusi yang lain, kadang perempuan, mak-mak, ibu-ibu, gadis-gadis. Dan loh, kalau sebagai public figure itu sebetulnya yang dibantu, yang diberi solusi itu ya kompleks ya, mulai dari pribadi, bisa laki-laki perempuan besar kecil, bisa masih gadis, bisa sudah nenek-nenek, begitu juga ada yang lain, ada yang kaya sampai miskin, semuanya ya harus kafatalinas. Kadang-kadang fungsi-fungsi sebagai sosial ini saja belum dipahami, baik oleh pelakunya sendiri, si kepala keluarga, apalagi istri atau istri-istrinya. Ya kebetulan Kawula sedang nandang cobaan seperti itu, dianggap telah menyepelekan ya, menganggap tidak penting ya, seolah-olah membuat istri tidak berharga ya, dengan lebih mengutamakan yang berkala yang lain ya, seperti seolah-olah. Padahal sebenarnya juga tidak, ada waktunya. Saat dimana kita harusnya sadar semuanya. Suami istri itu sadar. Kapan sebagai suami istri, kapan sebagai pemimpin keluarga, kapan sebagai public figure. Di situ ya begitu sampai public figure,
suami itu sudah bukan miliknya sendiri lagi yang harus dikuasai, harus nurut, harus anteng, duduk manis ya tidak. Karena dia menjalankan fungsi sosial kalau saintifik. Dia menjalankan sebagai pembantunya Bapak Imam untuk satu atau beberapa bidang. Ini memerlukan perhatian, kepekaan, kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan itu tidak hanya sesama manusia, itu aja baru sudah diributkan. Belum lagi bahwa seorang itu yang biswarain itu ya dia harus memelihara alam lingkungannya, peduli lingkungan, ramah lingkungan. Sekitar lingkungannya yang makhluk hidup, baik bernyawa tidak, misalnya tanaman tidak bernyawa itu hewan-hewan itu ya harus dirawat. Di balik itu bukan kak hobi atau biar kelihatan sibuk, bukan. Itu karena harus memanage alam. Kita itu hidup di alam. Maka kita bagian dari alam ya, alam ya bisa saja tumbuh secara alami ya berkembang. Tetapi kita sebagai manusia yang diberi akal ya kita harus memanage juga. Tujuannya kita juga punya kontribusi balik kepada alam. Di samping kita menggunakan alam, hidup dari alam itu, kita harus menjaga alam lingkungan kita, lingkungan hidup kita ya, itu bisa tetap asri, tetap baik sebagai bentuk mewujudkan keharmonisan hubungan kita sebagai salah satu penghuni di muka bumi, di alam itu sendiri atau alam lingkungan hidup kita sendiri-sendiri. Itulah kepentingannya, bukan karena sok sibuk. Nah, biar kata sok sibuk bukan. Karena memang tanggung jawabnya bukan lagi cuma serba manusia, alam lingkungan hidup ya diperhatikan. Wong secara Quran hadis lah, wong benda mati aja ya berkhidmat zikir pada Allah kok. Jadi semuanya itu bisa berkhidmat kepada Allah. Lah apalagi kita ya, terhadap makhluk hidup ya harus ngupeni, merawat ya, seperti itu. Ya diberi, disiram. Kalau makhluk hidup ya dikasih makan. Nah, wong yang tidak ada nyawanya, tanaman aja bisa membalas budi kok, apalagi binatang. Itu jelas lebih bisa lagi. Sunat sudah menjadi sunatullah. Saya kira mungkin ini dulu ya. Ini sekedar sekilas kintas peran laki-laki ya yang sifatnya menjadi ro'in yang sudah meningkat grade-nya. Bukan cuma di yang terkecil, primitif terkecil ada keluarga menjadi yang di luar itu ya. Mungkin ya sekitar RT lah, mulai dari RT ke atas. Bisa bertahap, maka sesuai tingkat tanggung jawabnya, maka harus juga harus dulane ya luwih adoh ya. Artinya apa yang diurusi juga makin luas, bukan cuma anak istri lagi, anak dan pekarangan rumahnya saja. Tetapi juga harus memperhatikan tonggo teparo. Wong kita hidup aja Rasulullah SAW mengajak peduli tonggo teparo. Ada yang 7 ke kiri, 7 ke kanan ya. Macam-macam itu kalau kita bisa kita kupas lain kali. Saya kira demikian ya. Apabila yang kaulah sampaikan ini baik, itu manfaat benar menurut Quran hadis, itu mutlak dari Allah, karena kaulah yang di Jogja 2 ini bukan apa-apa siapa-siapa, namun memang biasa sebagai wayang seperti ini pun juga peran kaulah sangat minimal ya, bahkan selalu saja kalau rekam suara seperti itu ya otak saya itu dibekukan, dalam arti dibuat pusing. Nah, kalau kaulah sok peten, sok ya, sok pinter, sok tahu, sok paham sebagai manusia ya. Nah, begitu yang nggak akan bakalan bisa ya. Dan tidak dibolehkan ya Allah, mesti nanti yang jadi meracau. Saya kira demikian ya. Bukti bahwa ini ya nanti kalau sudah didengarkan, selalu kalau dengarkan ulang, ini pun heran. Loh kok bisa ya mulutku? Manusia yang lain, para pendengar ini kan tahunya, wah itu yang ngomong Pak ini memang pinter, smart, dan bukan ya. Kalau ini bukan apa-apa siapa-siapa ya, pernah juara ya. Nah, begitu ya. Banyak kelemahan kamu, kesalahan apalagi. Namun amanat itu memang besar ya, sangat besar, dan sekarang itu levelnya ya tidak berlebihan, itu sudah tingkatnya internasional atau global ya. Nah, itu bukan pamer ya, tapi memang demikian lah. Nah, paling tidak diserai untuk menjaga kemurnian, menegakkan hukum Quran hadis itu kan sebetulnya kewajiban asli seorang imam. Akan tetapi memang membina SDM para pembantunya bukan persoalan mudah seperti itu.
Nah, itulah gunanya seorang pendamping ya. Bitonah itu ya, pendamping yang baik, ya buruk itu kan korin. Seperti itulah. Ya insya Allah bukan apa berlebihan memang kalau ini salah satu ya barangkali saya nggak tahu Allah alam bisawab yang harus mendampingi setiap imam. Siapapun imamnya dalam jamaah oke, karena kalau itu bukan imam. Orang bukan apa-apa ya apa pelentis saja, namun memang punya tanggung jawab besar begitu saja. Saya kira demikian apabila yang kalau sampaikan vulgar tidak semestinya keliru salah mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada yang dari siapapun berhak untuk mengoreksi wajib kalau koreksi sekali lagi wajib kalau koreksi kalau perlu kalau tobati ini semua saya niatkan Allah menjalankan amanat dan menggunakan kewenangan untuk melakukan nahi mungkar ya di semua level gitu saja dan kepada semuanya tanpa dibeda-bedakan kalau ada yang tidak semestinya ya itu saja kalau harus peduli ya nah, begitu ya. Memang kalau ini nggak ada gurunya, nggak ada pendampingnya, ya dapatnya ya dari Allah. Ya rupanya bukan terus kok orang sakti, orang hebat, bukan ya. Ya bentuknya jadikan wayang. Wayang itu terserah dalangnya ya. Dalangnya ya Allah Ta'ala, Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbi. Saya kira demikian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم